Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum hadirin, saudara-saudara, bapak-bapak sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kembali pada hari ini kita bersyukur amat mendalam kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita segala nikmat, segala kesempatan, segala kesehatan, sehingga dengan kesehatan Allah hilangkan kecemasan di dalam hati kita. Andaikan kita cemas yang berlebihan dengan keadaan zaman sekarang, niscaya kita tidak akan sanggup melangkah ke masjid ini. Namun demikian, Allah hilangkan semua kecemasan itu. Kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita yakinkan diri kita bahwasanya apapun yang terjadi, kebaikan maupun keburukan, tiada lain tiada bukan, pasti Allah sudah menentukan. Oleh karena inilah kita bersama-sama ke masjid yang kita cintai. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah, junjungan alam. Beliau adalah panutan kita, suri tauladan kita, idola kita. Yang patut kita contoh adalah Rasulullah. Bagaimana tata cara beliau beribadah, bagaimana tata cara beliau di dalam berumah tangga, bagaimana tata cara beliau di dalam bermasyarakat, semuanya harus kita tiru dari Rasulullah. Maka daripada itu, mari kita bersalawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sebagai khatib tak pernah bosan dan jenuh mengajak kepada kita semua saudara-saudara sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Karena keimanan dan ketakwaan ini adalah sebuah kunci bagi kita. Kunci apa? Kunci surga, ya. Jikalau rendah keimanan, dia akan menjadi kunci neraka bagi kita. Jikalau tinggi keimanan, ketakwaan, maka dia akan menjadi kunci surga kepada kita. Maka takwa dan keimanan adalah salah satu syarat di akhirat nanti, ingin menjadi bahagia atau menderita. Itu di akhirat. Namun di dunia Allah berikan juga kepada orang yang selalu bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau ada masalahnya, jikalau ada problem di dalam kehidupannya, ada dinamika di dalam rumah tangganya, di dalam masyarakatnya, di dalam perkebunannya, di dalam semuanya, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, jikalau kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah beri semua jalan keluar dari masalah kita jikalau kita bertakwa. Zaman sekarang banyak sungguh kita lihat orang stres, orang stroke. Kenapa? Karena masalah. Orang banyak penyakit. Kenapa? Karena masalah yang tak kunjung selesai. Orang gila. Kenapa? Karena masalah yang tak kunjung selesai. Namun kita lihat orang yang stroke itu, jikalau rumahnya besar, jikalau uangnya banyak, jikalau kebunnya luas, jikalau mobilnya bagus kok, namun dia tetap ada penyakit. Uangnya tidak bisa menyelesaikan penyakitnya, mobilnya tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Maka khatib menyampaikan dengan dalil di dalam ayat Al-Quran bahwasanya bukan mobilmu yang kurang mewah, bukan kebunmu yang kurang luas, bukan hartamu yang kurang banyak, bukan rumahmu yang kurang bagus. Jika ingin masalah
maka tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kaum hadirin sedang Jumat rahimahullah. Di dalam kehidupan kita harus memegang tiga kunci prinsip di dalam kehidupan kita. Apa yang pertama, prinsip kita adalah jikalau Allah berikan nikmat maka bersyukurlah. Ini yang pertama, saudara-saudara sekalian. Apapun model nikmat yang diberikan oleh Allah, walaupun besar maupun kecil, maupun yang jauh maupun yang dekat, maupun yang tinggi maupun yang rendah, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah katakan, la in sakartum la azidannakum. Hai manusia, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, Allah tambah nikmat tersebut. Karena apa? Karena syukur ini adalah kunci untuk menambah kenikmatan, kesehatan, uang kita, harta kita. Jika kebun kita, sawit kita mau ingin banyak buahnya, selain ikhtiar daripada pupuknya, daripada membersihkannya, ikhtiarnya, namun di dalam batin serta diri kita, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in zakartum la azidannakum. Jikalau engkau syukuri nikmatku, maka aku akan menambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, namun jikalau engkau kufur, mobil sudah aku berikan, namun mobil itu tidak pernah engkau bawa untuk sholat. Rumah besar sudah saya berikan, kata Allah, namun di rumah itu tidak ada yang menyebut nama Allah. Kebun luas Allah berikan, sawit banyak Allah berikan, jeruk banyak Allah berikan, namun jeruk yang banyak, sawit juga yang banyak. Jikalau engkau panen, engkau tidak pernah memberikan sedekah kepada fakir miskin, tidak pernah memberikan sedekah kepada anak yatim, maka ini namanya engkau kufur, engkau ingkar, engkau melawan kepada Allah. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Jikalau engkau ingkar kepada Allah, jikalau engkau melawan kepada Allah, inna azabi lasadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih, saudara-saudara sekalian. Allah sendiri yang telah menjanjikan dan berkata, jikalau Allah lah yang berkata, bapak-bapak tak sama seperti kita yang makhluk berkata-kata. Banyak dari kita, ketika kita hanya menghadang saja, kita hanya berani di dalam ucapan saja, nanti aku bunuh engkau, aku pukul engkau, hanya banyak di dalam kata-kata. Namun jikalau Allah lah yang berkata, maka itu pasti dan pasti tidak akan ada keraguan, itu pasti terjadi. Maka yang pertama yang perlu kita tanamkan, kunci kita, prinsip kita adalah syukuri semua nikmat yang diberikan pada Allah. Yang kedua, prinsip yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah bersabarlah atas segala cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini agak terlalu berat bagi kita memang. Semua kita pasti menginginkan senang. Di dalam doa kita semuanya meminta kesenangan. Namun Allah tetap memberi kita yang namanya cobaan. Untuk apa Allah beri cobaan kepada kita? Andaikan kata permisalan bapak-bapak, di dalam sebuah kelas, di dalam sebuah sekolah, itu jika kita ingin naik kepada kelas, misalnya kelas 4 ingin naik ke kelas 5, ingin naik ke kelas 6, jika ingin naik derajat dan tingkat, maka perlu ada ujian. Ujian inilah yang akan menaikkan. Lulus tidak? Lolos tidak? Apakah nilainya hanya 40 ketika diberikan cobaan? Apakah nilainya hanya 20 ketika diberi cobaan? Ketika hanya kebakaran rumahnya, dia sudah mengatakan Allah tidak adil, Allah sangat jahat. Ketika saudaranya, anaknya, ayahnya atau istrinya meninggal, dia mengatakan Allah sangat jahat. Anak saya masih banyak, Allah sudah mencabutnya, Allah tidak adil. Apakah seperti itu perkataan yang terlontar dari mulut
hidup kita ketika musibah ataupun cobaan diberikan oleh Allah. Allah memberikan cobaan, penyakit itu ada 3 hikmah. Yang pertama, Allah ingin menghapus segala dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah ingin menambah pahala kita. Tuh, yang ketiga, Allah ingin angkat derajat kita. Maka bukan berarti Allah memberikan cobaan bukan karena Allah tidak sayang Bapak-bapak. Bukan berarti Allah benci, tidak. Namun cobaan ini adalah, ujian ini adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih zaman sekarang, masa sekarang, kita dihadapkan dengan situasi yang amat gemuruh sekali, situasi yang amat mencemaskan sekali. Sebuah wabah yang kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan COVID-19, Corona yang namanya, Allah hanya berikan itu, semua dunia sudah cemas. Apa kita perlu takut? Takut tidak. Waspada wajib, karena ketakutan hanya milik Allah. Kalau waspada adalah ikhtiar kita kepada Allah, kita menjaga diri kita dari segala hal penyakit yang mematikan. Kita dicemaskan dengan berbagai media, diperbesar dengan berbagai media, sehingga hati kita cemas. Maka jangan takut, waspada wajib, takut jangan, karena takut hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kewaspadaan, usaha kita untuk menghindari itu lakukanlah. Namun jangan sampai di dalam hati kita terlebih-lebih terlalu menakutkan sekali, sehingga kita tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada Rasulullah. Maka apapun yang terjadi, selalu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, dan hindari segala yang bisa membuat kita menjadi penyakit. Ini yang kedua adalah bersabar segala musibah yang Allah berikan. Yang ketiga, prinsip hidup yang harus kita tanamkan adalah ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu harus kita ridho. Walaupun kita hidup di dalam kemiskinan, itu adalah ketentuan Allah, wajib kita ridhoi. Kita hidup di dalam kekurangan, kaki kita kurang, tangan kita kurang, penglihatan kita kurang, kebun kita kurang. Itu adalah ketentuan Allah yang wajib kita ridhoi. Karena apa? Karena tingkat keridhaan ini adalah tingkat yang tinggi, di mana banyak kita terlalu kurang paham atas apa yang telah Allah tetapkan. Wahai bapak-bapak sekalian, Allah memberikan kita miskin, menetapkan kita miskin, itu ada hikmahnya. Karena apa? Andaikan engkau kaya, nanti kata Allah misalkan, andaikan engkau kaya, nanti Allah berikan, engkau sombong, engkau takabur, engkau pelit, engkau kikir, maka aku tidak berikan engkau kekayaan, namun aku berikan, aku tetapkan engkau di dalam kemiskinan, agar engkau selalu bersyukur dan berdoa kepadaku, mengharap semua kebahagiaan. Masya Allah, ada hikmah di balik semuanya. Misalkan ajal kita hanya singkat, hanya 20 tahun, hanya 30 tahun, mati di dalam keadaan muda, ada hikmah di balik itu semua. Husnuzon di dalam diri kita, berbaik sangka di dalam diri kita kepada Allah, itu wajib. Andaikan kata Allah panjangkan umur kita, Pak, Allah panjangkan usia kita, saudara-saudara sekalian, bisa jadi di dalam umur yang panjang itu penuh dengan kemaksiatan. Maka kata Allah, agar engkau tidak masuk ke dalam neraka-Ku, agar engkau tidak diazab nantinya, maka Aku tidak berikan engkau umur yang panjang untuk bermaksiat. Biarlah umurmu yang singkat, namun engkau nanti masuk ke dalam surga. Itulah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ridhoi. Maka ada 3 prinsip. Jika hidup kita ingin tenang,
Maka yang pertama, syukuri atas segala nikmat. Yang kedua, bersabar atas segala cobaan. Dan yang ketiga adalah meridoi atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.